Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Rosario Octavia Najata, NPM 2313201059, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Baik, di Masyarakat, sini saya akan Universitas Widya Gama mempresentasikan Mahakam hasil Samarinda. saya yang berjudul faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada lansia di Puskesmas Kutai Kartanegara. Adapun latar belakang sebagai berikut. Hipertensi merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi pada usia lanjut, menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Prevalensi hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia, yang dimana diperlukan identifikasi faktor-faktor yang berhubungan agar dapat dilakukan pencegahan dan pengendalian. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara, prevalensi hipertensi pada lansia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Diperlukan analisis terhadap faktor-faktor yang berhubungan agar dapat melakukan pencegahan dan penanganan. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi. Kedua itu bagaimana hubungan antara gaya hidup dengan kejadian hipertensi pada lansia. Dan yang ketiga itu bagaimana pencegahan dan penanganan hipertensi pada lansia di Puskesmas Kutai Kartanegara. Selanjutnya adapun tujuan yang pertama menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada lansia di Puskesmas Kabupaten Kutai Kartanegara, mengetahui hubungan antara usia dan kejadian hipertensi, mengetahui hubungan pola makan dan hipertensi, dan mengetahui cara penanganan dan pencegahan hipertensi. Baik, selanjutnya ada faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada lansia. Yang pertama itu ada usia. Semakin tua seseorang, risiko hipertensi dapat meningkat karena elastisitas pembuluh darah itu menurun. Yang kedua itu jenis kelamin. Laki-laki cenderung mengalami hipertensi lebih awal, sedangkan wanita meningkatnya setelah menopause. Yang ketiga itu ada riwayat keluarga. Faktor genetik berperan besar. Jika orang tua hipertensi, maka risiko anak akan meningkat. Selanjutnya ada hubungan gaya hidup dengan kejadian hipertensi pada lansia. Lansia dengan gaya hidup tidak sehat atau pola makan tinggi garam, kurang olahraga, stres tinggi ini dapat memiliki risiko 2-3 kali lebih besar mengalami hipertensi dibanding lansia dengan gaya hidup sehat. Perubahan hidup sehat ini seperti diet rendah garam, olahraga rutin, berhenti merokok dapat menurunkan tekanan darah sistolik hingga 5-10 mmHg. Selanjutnya ada aspek gaya hidup yang berpengaruh terhadap hipertensi. Yang pertama itu ada pola makan tinggi garam dan lemak yang dapat meningkatkan risiko asupan natrium berlebih, meningkatkan volume darah dan tekanan arteri. Yang kedua itu kurangnya aktivitas fisik yang meningkatkan risiko aktivitas fisik ini membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan berat badan yang ideal. Yang ketiga itu kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol yang dapat meningkatkan risiko nikotin, menyempitkan pembuluh darah dan mempercepat detak jantung, dan mengonsumsi alkohol berlebihan meningkatkan risiko tekanan darah dan merusak jantung. Dan yang keempat itu kelebihan berat badan atau obesitas yang meningkatkan risiko menambah beban kerja jantung dan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Yang kelima ada stres yang berlebihan, itu dapat meningkatkan risiko hormon stres atau adrenalin, kortisol, yang dimana menaikkan tekanan darah sementara dan kronis. Yang terakhir itu kurang tidur, yang dapat meningkatkan risiko tidur kurang dari 6 jam per malam dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah. Selanjutnya ada pencegahan dan penanganan hipertensi pada lansia. Penanganan hipertensi pada lansia terdiri dari 2 komponen utama.
perubahan gaya hidup, dan pengobatan. Pencegahan sangat penting agar hipertensi tidak muncul atau tidak memburuk. Selanjutnya ada aspek pencegahan tindakan yang dianjurkan dan manfaat. Yang pertama itu ada pola makan sehat, yang dimana kurangi garam, lemak jenuh, dan makanan olahan atau makanan siap saji. Dianjurkan perbanyak makan sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian yang dapat menurunkan tekanan darah dan kolesterol. Yang kedua ada aktivitas fisik rutin seperti jalan kaki, senam lansia, bersepeda ringan 30 menit per hari dapat menjaga berat badan dan elastisitas pembuluh darah. Yang ketiga hindari rokok dan batasi minuman alkohol, yang dimana mencegah penyempitan pembuluh darah dan gangguan jantung. Yang keempat itu mengolah stres. Meditasi, berdoa, dan hobi positif itu dapat menurunkan hormon stres yang meningkat tekanan darah. Yang kelima ada kontrol berat badan, pertahankan IMT yang dapat mengurangi beban kerja jantung. Dan yang terakhir itu tidur cukup 6-8 jam per malam, menjaga kestabilan normal hormon dan tekanan darah. Kesimpulan, gaya hidup memiliki hubungan sangat erat dengan kejadian hipertensi pada lansia. Lansia memiliki gaya hidup tidak sehat seperti pola makan tinggi garam dan lemak, kurang aktivitas fisik, merokok, konsumsi alkohol, stres berlebihan, dan tidur tidak teratur memiliki risiko lebih tinggi mengalami hipertensi. Sebaliknya, penerapan gaya hidup sehat melalui pola makan seimbang, olahraga teratur, mengelola stres, berhenti merokok, dan rutin memeriksa tekanan darah dapat menurunkan risiko dan mengontrol tekanan darah. Dengan demikian, perubahan dan pembinaan gaya hidup sehat sangat penting dalam upaya pencegahan serta pengendalian hipertensi pada lansia guna meningkatkan kualitas hidup dan mencegah komplikasi penyakit jantung dan stroke.